Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 7, Perumpamaan Kota Gaib. Sinvasyang, Sabtu 19 Maret 2022. Bagawan adalah langka dan muncul sekali dalam jangka waktu panjang. Episode 1018. Buddha Maha Cinta Kasih dan Maha Belas Kasih menyinari dengan prinsip dari kedemikianan, memberikan obat dharma untuk menyelamatkan semua makhluk. Kebaikan dari tubuh, ucapan, dan pikirannya memenuhi seluruh semesta alam. Buddha membabarkan dharma kebenaran tunggal dari Tathagata. Para dewa menaburkan bunga guna menghormati pengajaran kendaraan tunggal dan memperagung ritual dalam persamuhan dharma. Sang Buddha datang ke dunia, yang dibawa adalah Maha Cinta Kasih dan Maha Belas Kasih. Maha Cinta Kasih berharap semua makhluk, setiap orang mengerti akan nilai kebenaran. Membuka keraguan di dalam batin, setiap orang dapat memahami nilai kebenaran. Batin tiada kerisauan, dapat bersukacita, sukacita dalam Dharma. Ini adalah harapan terbesar dari Sang Buddha. Semua makhluk dan semua orang di dunia saling berempati dan memaklumi, mengerti akan semua nilai kebenaran. Setiap orang menjadi orang yang tercerahkan, akan tetapi para makhluk memiliki sebersit penyimpangan, kesalahan sehelai rambut, maka karena sebersit penyimpangan tersebut, menimbulkan banyak kegelapan dan noda batin, mempersulit diri sendiri. Demikian menjadi mula adanya. Sebab karma buruk akibat karma buruk. Buah karma buruk balasan karma buruk. Sang Buddha tidak tega. Maka satu tujuan utama Buddha datang ke dunia ini. Datang ke dunia membabarkan prinsip yang demikian. Prinsip kebenaran dari Tathagata. Inilah sejatinya dari kebenaran, menjangkau seluruh alam semesta, prinsip kebenaran Tathagata yang memenuhi seluruh alam Dharma. Ingin kita semua mengerti, bagaikan seberkas cahaya di tengah kegelapan, bagaikan di saat sakit, menjadi obat yang dibutuhkan semua makhluk, untuk menyembuhkan penyakitnya. Inilah Sang Buddha. Datang ke dunia, karena merespon penyakit yang diderita oleh semua makhluk. Di tengah kegelapan, menjadi secercah cahaya yang terang. Tiada lain, ingin semua orang mengerti akan prinsip kebenaran sejati dari Tathagata. Berharap setiap orang terbebaskan dari kegelapan batin dan delusi. Ini adalah kewelas asihan Sang Buddha. Oleh sebab itu, dia menggunakan kebaikan dari tubuh, ucapan dan pikirannya memenuhi seluruh semesta alam. Buddha membabarkan dharma kebenaran tunggal dari Tathagata. Beliau datang ke dunia dengan tubuh jelmaan, dilahirkan dan tumbuh berkembang di dunia. Di dunia, menerapkan praktik nyata dalam membina diri. Setelah tercerahkan, menempatkan prinsip demikian ke dalam batin, sehingga beliau membabarkan dharma melalui ucapan. Memutar roda Dharma Agung, membabarkan ajaran 3 kenderaan, dan prinsip-prinsip kebenaran dari Tathagata, untuk membimbing para makhluk dengan kebijaksanaan Sang Buddha meliputi seluruh alam semesta dan alam Dharma. Berdasarkan Dharma yang demikian datang ke dunia, untuk membabarkan tentang prinsip-prinsip yang demikian. Ajaran Dharma kendaraan tunggal, ini adalah tujuan Sang Buddha datang ke dunia. Sehingga para dewa menaburkan bunga guna menghormati pengajaran kendaraan tunggal dan memperagung ritual dalam persamuhan Dharma. Ini adalah Buddha Sakyamuni di dunia saha. Melalui ucapannya menerangkan apa yang terjadi di kalpa butiran debu dahulu. Proses Buddha Mahabina Janabibu mencapai pencerahan di tempat dia mencapai penerangan. Setelah mencapai pencerahan, para dewa berkumpul untuk mencari cahaya terang ini. Dari mana asal cahaya ini? Ini pasti seseorang yang maha tercerahkan lahir ke dunia dan memutar roda Dharma Agung. Ini adalah sumber cahaya tidak biasa yang terlihat oleh para dewa. Maka semuanya pun menduga dan berdiskusi.
Berharap setiap orang dapat memahaminya dengan jelas, memahami apa makna dari cahaya. Makna dari cahaya adalah prinsip dasar, prinsip kebenaran dasar, prinsip kebenaran berasal dari kalpa sebanyak butiran debu dulu. Prinsip kebenaran ini telah ada sejak masa tanpa awal. Jika kita bisa berjalan menuju prinsip ini, kita akan bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Karena samsara penuh dengan penderitaan. Lihatlah, para raja Dewa Brahma, mereka memahami bahwa berkah surgawi mereka bisa habis. Sama juga harus bertumimbal di samsara. Hanya dengan memahami prinsip kebenaran secara menyeluruh, baru bisa terbebas dari penderitaan samsara. Membahas tentang penderitaan samsara, mendengar rumah sakit di Dalin, wakil kepala rumah sakit, Chen Jin-cheng menceritakan tentang pasiennya. Pasien ini, dia adalah orang yang tinggal di Taiwan bagian selatan. Awalnya dia adalah seorang pengusaha. Setelah berumur 60 tahun, dia pensiun dan mulai bertani. Kembali ke ladangnya untuk menanam sayur. Tiba-tiba tubuhnya mengalami perubahan. Tidak tahu kenapa, saat berjalan selalu terjatuh. Dia sendiri merasa sangat takut. Sebenarnya saya menderita penyakit apa? Dia pergi periksa ke seluruh rumah sakit besar di Taiwan bagian selatan. Hampir semua dokter memberitahunya, Anda mungkin tumbuh taji tulang di tulang belakang Anda. Begitu diperiksa, selain tumbuh taji tulang, jika tidak seharusnya adalah penyakit kanker tulang. Bagaimanapun diperiksa, tetap tidak dapat memberi diagnosa yang akurat, tidak dapat mengetahui penyakitnya. Dia memohon pada orang, tetapi tidak dapat meningkatkan kesehatannya. Tidak dapat mengetahui tubuhnya sebenarnya menderita penyakit apa. Terus diperiksa, tetapi tidak dapat memberi hasil diagnosa yang akurat. Maka dia lebih baik mengandalkan para dewa. Mulai pergi bertanya kepada dewa. Setelah bertanya di 3 kuil, yang konon sangat sakti, ketiga kuil tersebut memberikan petunjuk yang sama kepadanya, menyuruhnya pergi ke Dalin, rumah sakit suci. Dewa juga mau dia pergi ke Dalin. Petunjuk jalan tahayul. Dia benar-benar pergi ke Dalin, bertemu dengan wakil kepala rumah sakit, Chen Jin-cheng, mulai memeriksanya, mendiagnosa, dan mengatakan kepadanya dengan tepat, ini bukan penyakit osteofit, benjolan tulang yang tumbuh di sekitar sendi atau pada tulang. Juga bukan kanker, sepertinya tumor fistula arteriovenosa dural, sebuah saluran yang terbentuk abnormal antara arteri dan vena di penutup yang keras pada sumsum tulang belakang. Sebenarnya penyakit ini dalam 1 juta orang, hanya sekitar 5 orang yang kena penyakit ini. Kemungkinan yang sangat kecil. Anda adalah 1 dari 5 orang tersebut. Jadi ini harus bagaimana? Dokter, apa yang harus saya lakukan? Wakil kepala rumah sakit lalu mengatakan kepadanya, operasi. Saya sangat takut, tidak berani operasi. Anda kalau tidak berani operasi dan mengalami emboli, kondisi ketika pembuluh darah tersumbat oleh zat asing. Apakah ini berbahaya? Tentu saja saya tidak berani memberikan jaminan 100%. Jika tidak, Anda dapat pergi ke bagian utara Taiwan untuk mencari tahu, adakah orang yang mau mengembolisasi dan mengoperasi Anda? Hanya ada 2 pilihan ini saja. Kalau Anda tidak berani operasi di sini, kenapa Anda tidak mencoba cari tahu ke bagian utara Taiwan? Cari dokter yang Anda percaya. Dia benar-benar pergi ke bagian utara Taiwan, mengunjungi setiap pusat medis yang ternama, dan rumah sakit besar untuk diperiksa. Semua dokter berkata kepadanya, benar, kamu mengidap penyakit ini. Tetapi operasi ini sangat berbahaya, sangat sulit. Embolisasi, penyumbatan aliran darah, ini sangat berbahaya. Beberapa rumah sakit yang didatangi juga tidak berani melakukan operasi ini. Juga tidak berani melakukan pembedahan terhadap embolinya. Karena ini adalah penyakit yang jarang ditemukan.
Tidak ada orang yang pernah mengoperasi penyakit ini. Jadi dia kembali lagi datang ke Dalin. Dia berkata, semua orang mengatakan penyakit yang sama. Tetapi di bagian selatan Taiwan, berhubung tidak ada yang dapat mendiagnosa penyakit ini, datang ke sini dan kamu menemukannya. 3 dewa juga meminta saya datang ke sini. Di bagian utara Taiwan, tidak ada yang berani melakukan operasi. Sepertinya memang saya harus dioperasi di sini. Jadi saya memutuskan untuk melakukan operasi. Kalau tidak, orang yang sehat dan kuat tiba-tiba jatuh, ini juga hal yang memalukan. Jadi saya memutuskan untuk operasi di sini. Mulailah wakil ketua rumah sakit Chen, benar-benar seorang dokter budiman menakjubkan, yang menggunakan tangan menakjubkan dan metode menakjubkan, karena dia telah membantunya menemukan sumber penyakit yang diderita. Setelah penyakit ditemukan, mengetahui asal penyakit dari mana. Walaupun berbahaya, tetapi dia masih dengan kuat tenaga membantu. Kalau tidak, badan sehat dan kuat, penyakit ini tidak dapat diobati, tetapi berbahaya untuk melakukan operasi. Hal yang ditakutkan adalah lumpuh seluruh badan. Apabila tidak melakukan hal berbahaya ini, mungkin dia akan hidup seperti ini. Semakin lama semakin tidak dapat berjalan. Jadi, wakil kepala rumah sakit Chen dengan hati maha welas asihnya melakukan tindakan operasi. Operasi itu memakan waktu 7-8 jam. Operasi telah berhasil. Awalnya, pria itu pelan-pelan menjalani rehabilitasi medik. Demikian, ketika tiba saatnya untuk keluar rumah sakit, dia berjalan ke klinik dan berkata kepada dokter, "Wakil kepala rumah sakit Chen, saya berterima kasih kepada Anda. Saya sudah mau keluar rumah sakit. Saya telah menyelesaikan administrasi. Nyawa saya, kehidupanku ini, kamu yang selamatkan." Ketika dia datang ke rumah sakit dengan duduk di kursi roda, tidak bisa berjalan, kondisinya telah begitu parah. Sekarang dia benar-benar sudah bisa berjalan dengan baik dan pulang. Kita pikirkan, bukankah ini sumber aspek tubuh diselidiki dan ditelusuri, menemukan kebenaran sejati dari kehidupan. Ini dinamakan aspek tubuh, patologi. Patologi dan fisiologi ini ada dalam tubuh kita. Kita juga tidak tahu kapan akan terjadi. Kita tidak tahu, jadi kita harus bersungguh hati. Seperti inilah prinsip kebenaran, apalagi antara langit dan bumi. Selain tubuh jasmani kita akan menderita penyakit, penyakit datang melalui fisiologi kita. Sebenarnya organ mana yang telah muncul masalah, sehingga menyebabkan kita mendapatkan penyakit seperti ini, dan kemudian meninggal. Penyakit memiliki banyak ragam jenis. Penyakit yang jarang ditemukan, biasanya orang tidak pernah temukan. Dari 1 juta orang, hanya 5 orang yang mungkin memiliki penyakit seperti ini. Ini adalah patologi penyakit yang jarang ditemukan. Penyakit seperti ini di dalam kehidupan ada, tetapi banyak orang tidak menyadari hal ini. Mengembalikan pria ini sebuah tubuh yang sehat. Jika masih tidak mampu mendiagnosa masalah penyakit ini, jika yang terjadi adalah demikian, Anda pikirkan, masih banyak rumah sakit besar di Taiwan bagian selatan, namun tetap saja tidak bisa mendiagnosa penyakit ini. Lalu dikatakan, bisa saja ini adalah taji tulang. Terakhirnya mengatakan, kemungkinan adalah kanker tulang. Membuatnya sangat takut. Ini benar-benar adalah patologi sifat penyakit. Beberapa penyakit membuat orang takut, sampai tidak ada yang berani menyentuhnya. Penyakit ini adalah salah satu jenisnya. Karena sangat langka, para dokter tahu bahwa pasien ini harus dioperasi, namun takut untuk melakukannya. Para dokter khawatir pasien lumpuh seluruh tubuhnya. Saya juga mendengar di rumah sakit Seci Taichung, wakil kepala rumah sakit, Sai Shenyang, menceritakan sebuah kisah wanita muda. Pasien ini menderita penyakit HIV.
Karena komplikasi, timbul masalah di selaput kornea matanya. Selaput kornea tumbuh sampai menutupi bola matanya. Saat dia datang ke rumah sakit kita, ibunya mendampinginya datang, berharap karena dia masih muda. Seharusnya penglihatannya bisa disembuhkan. Namun seiring waktu, penglihatannya semakin memburuk. Sambil rawat jalan, semua tahu dia menderita penyakit HIV. Tidak ada yang berani melakukan operasi untuknya. Untuk pasien positif HIV, melakukan operasi atau tindakan medis lainnya sangatlah sulit, terlebih untuk alat operasi dan sebagainya. Namun di rumah sakit kita, wakil kepala rumah sakit saya berpendapat, dia masih sangat muda. Jika tidak dibantu operasi, mau bagaimana lagi? Dia akan tinggal di dalam kegelapan seumur hidup. Dia, Dr. Sai, tetap melakukan operasi. Benar-benar menggunakan waktu yang sangat panjang untuk melakukan operasi. Dengan sungguh hati, terus melakukan operasi dengan sangat hati-hati. Mengupas selaput kornea dari bola mata, sampai semuanya berhasil dikikis, sehingga dia dapat melihat kembali. Kornea telah dikikis, sudah seperti memancarkan cahaya yang terang. Di 5 bagian tubuh yang kecil ini, hanya di bagian mata, 2 mata yang tertutup oleh selaput. Apalagi dia adalah penyandang penyakit HIV. Tubuh dia ini, kenapa bisa terinfeksi penyakit seperti ini? Ditambah lagi dengan mata yang menderita kegelapan. Dengan prinsip kebenaran welas asih, maha kewelas asihan, semoga dapat mencabut kegelapan dia. Selaput kornea ini dikeluarkan. Cahaya dia, cahaya kehidupan dia, telah bersentuhan dengan lingkungan luar. Coba kalian pikirkan, bukankah cahaya itu prinsip kebenaran? Prinsip kebenaran di dunia sangatlah banyak. Hanya tubuh manusia saja sudah begitu banyak, tidak dapat dihitung. Sebanyak butiran debu yang tak terhitung banyaknya, apalagi kehidupan manusia di dunia. Buddha menyadari kebenaran sejati segala sesuatu di alam semesta, termasuk fisiologi manusia. Beliau dapat memahami secara menyeluruh sumber fisiologi. Kehidupan-kehidupan juga dipahaminya secara menyeluruh. Belum lagi semua prinsip kebenaran di alam semesta. Oleh karena itu, Sang Buddha dengan begitu banyak prinsip kebenaran hanya dapat mengungkapkan dharma dari mulutnya. Hanya dharma dan perbanyak membabarkan dharma. Dharma ini sudah ada di benaknya, di lautan kebijaksanaannya. Yang ada di dalam benaknya harus diungkapkan melalui ucapan. Mulut adalah bagian dari tubuh. Maka, kebaikan dari tubuh, ucapan dan pikirannya memenuhi seluruh semesta alam. Buddha membabarkan dharma, kebenaran tunggal dari Tathagata. Dharma diungkapkan melalui ucapan yang dideskripsikan Buddha adalah kalpa sebanyak butiran debu sebelumnya. Buddha Mahabina Janabibu telah mencapai kebuddhaan. Bahkan Raja Surga Brahma dari penjuru timur dan tenggara, semuanya satu persatu datang mencari cahaya. Ingin mencari seorang yang bajik. Sang Mahasadar muncul di dunia. Dewa juga turut datang ke alam manusia untuk memohon dharma. Maka dia perlu menggunakan hati yang penuh hormat, datang dari tempat yang sangat jauh. Tidak hanya melihat para dewa, juga dapat melihat 16 pangeran mulai memohon dharma sejati. Buddha Mahabina Janabibu memancarkan cahaya yang terang. Kita menjelaskannya dalam waktu yang demikian panjang. Semuanya agar kita mengetahui bahwa banyak persoalan di dunia. Tidak terlepas dari prinsip mendasar masa kalpa sebelumnya. Buddha menjelaskan kepada kita satu persatu, sehingga naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Serta melihat 16 orang pangeran memohon pada Buddha untuk memutar roda dharma. Kemudian para raja Dewa Brahma bersujud dengan menempatkan kepala di kaki Buddha, mengitarinya sebanyak 100.000 kali,
dan menaburkan bebunga surgawi di atas Buddha. Bunga yang ditaburkan setinggi Gunung Sumeru serta menggunakannya sebagai persembahan pada Buddha dan pohon Bodhi. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Saat datang dengan penuh rasa hormat, lalu bersujud memberi hormat. Setelah itu mengitari Buddha dan menaburkan bunga. Bunga yang ditaburkan setinggi Gunung Sumeru. Bunga yang ditaburkan juga sangat tinggi, sehingga menggunakannya sebagai persembahan pada Buddha dan pohon Bodhi. Bukan saja bersujud di hadapan Buddha, juga memberi persembahan, bahkan pohon Bodhi, bunga ditaburkan di atas pohon Bodhi. Pohon Bodhi sangat tinggi. Bunga yang ditaburkan juga di atas pohon Bodhi. Ini menunjukkan rasa hormat terhadap pohon Bodhi. Pohon Bodhi juga menjadi tempat Buddha membabarkan Dharma. Oleh karena itu, sehabis mempersembahkan bunga, masing-masing mempersembahkan istananya kepada Buddha itu, seraya berkata demikian. Sudi kiranya melihat para kami dengan keibaan dan memberikan manfaat pada kami sekalian. Semua istana yang kami persembahkan sudi kiranya diterima. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Memohon Buddha berwelas asih, menaruh iba kepada kami, semoga bersedia menerima persembahan kami, dikarenakan ingin mendengarkan Dharma dengan tulus, ketulusan dari tubuh dan pikiran, dari luar menembus ke dalam batin, sehingga menggunakan seluruhnya untuk dipersembahkan. Dan ini menunjukkan sebersit ketulusan ini. Pada ketika itu, para Raja Dewa Brahma di hadapan Buddha dengan satu hati dan satu suara berkata dalam bentuk syair. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Dimulai dengan menggunakan syair untuk memohon Dharma dari Buddha. Pertama-tama memuji terlebih dahulu. Syair ini mengatakan demikian. Sang penguasa suci, raja dari semua dewa, bersuara kalavinka, menaruh iba pada para makhluk. Kami sekalian sekarang memberi hormat padamu. Bagawan adalah sangat langka, hanya muncul sekali dalam jangka waktu panjang. 180 kalpa telah berlalu tanpa seorang Buddha. Sutra Teratai Bab 7, Bab Perumpamaan Kota Gaib. Bisa dilihat bahwa Buddha Mahabina Janabimu betul-betul membutuhkan waktu yang sangat lama. Barulah pada waktu sebelum kalpa sebanyak butiran debu ini mencapai kebuddhaan di saat itu. Ini adalah para Raja Dewa Brahma sedang memuji. Sang Buddha mencapai kebuddhaan dan mencapai pencerahan, mengungkapkan suara hati mereka dan rasa hormat mereka. Mereka masih dan tetap menantikan terputusnya kelahiran dan kematian. Tidak hanya menikmati benda yang berwujud, tetapi yang terpenting adalah mengakhiri kelahiran dan kematian. Maka sering dikatakan, menaruh iba pada para makhluk karena para makhluk semuanya tidak terlepas dari 6 alam kehidupan dunia, termasuk dewa, alam, manusia, dan lain-lain. Karena nama Raja Brahma Agung ini disebut welas asih, dia juga menaruh iba pada 4 jenis kelahiran dan 5 alam kehidupan. Dengan hati yang penuh hormat, memberi hormat ke hadapan Sang Buddha, berharap Sang Bagawan sangat sulit bagi seorang untuk mencapai kebuddhaan di dunia. Ini sangat langka. Setelah sekian lama, sejak waktu itu datang, mereka tidak mau ketinggalan. Tidak peduli seberapa jauh jalannya, mereka bersedia datang memohon Dharma. Sang penguasa suci, raja dari semua dewa, artinya Buddha Mahabina Janabimu adalah Raja Dewa, raja dari semua dewa. Buddha pada dasarnya adalah yang terunggul di antara para dewa, raja yang mencakup seluruh semesta alam dan memahami secara tuntas segala prinsip dari kedemikianan. Sang penguasa suci, raja dari semua dewa, penguasa suci sebagai pujian kepada Buddha Mahabina Janabimu. Raja dari semua dewa, Buddha pada dasarnya adalah yang terunggul di antara para dewa. Raja yang mencakup seluruh semesta alam
dan memahami secara tuntas segala prinsip dari kedemikianan. Ini adalah pujian Raja Dewa Brahma kepada Buddha Mahabina Janabibu, karena Buddha telah menembus prinsip kebenaran, mencakup seluruh alam semesta, raja dari segala prinsip dari kedemikianan. Prinsip kebenaran yang mencakup seluruh alam semesta. Semuanya jelas bagi Buddha. Buddha telah memahami secara tuntas segala dharma, dimuliakan oleh semua makhluk luhur, dinamakan penguasa suci. Dia yang dimuliakan oleh semua makhluk luhur juga disebut sebagai penguasa suci. Jadi, dia yang dihormati oleh para dewa disebut sebagai raja. Sebagai manusia suci yang telah memperoleh buah pamungkas, dia adalah pemimpin, disebut sebagai raja yang memimpin 10 alam dharma, dimuliakan oleh semua makhluk luhur, dinamakan penguasa suci, dihormati oleh semua dewa, dinamakan raja. Sebagai manusia suci yang telah memperoleh buah pamungkas, memimpin 10 alam dharma sebagai raja. Ini adalah Buddha. Dengan prinsip kebenaran, Buddha telah memahami secara tuntas seluruh alam semesta dan prinsip dari kedemikianan. Buddha dapat memimpin 10 alam dharma. 10 alam dharma ini sudah kita bahas sebelumnya. Di 3 kelompok alam, ada 10 macam orang, termasuk bodhisatwa. Semuanya dipimpin oleh Buddha. Di 6 alam samsara dan 4 alam suci, Buddha mengajari dan menyelamatkan mereka, sehingga Buddha disebut sebagai raja. Bersuara Kalavinka adalah suara yang menakjubkan. Menggunakan kicauan burung, segala kicauan burung, Kalavinka adalah jenis burung yang mengeluarkan kicauan yang paling halus dan menakjubkan. Di antara segala kicauan burung dan segala suara yang dikeluarkan oleh manusia, tidak ada yang dapat menandingi kicauan burung ini. Sangat merdu. Sebelum menetas, burung ini telah mulai mengeluarkan kicauan yang halus dan menakjubkan. Ini adalah kicauan burung yang sangat istimewa. Suara dari burung Kalavinka sering muncul di alam kitab sutra, tapi kita tidak pernah melihatnya. Tidak tahu burung Kalavinka ini jenis yang mana. Saya juga tidak bisa memberi perumpamaan untuk kalian. Suara burung ini sebenarnya seberapa halus dan menakjubkan. Tetapi, hanya suara Sang Buddha yang melampaui jenis suara burung Kalavinka ini. Ini adalah mengumpamakan suara welas asih yang menakjubkan dari suara Buddha membabarkan pengajaran. Jadi, menaruh iba pada para makhluk, kami sekalian sekarang memberi hormat padamu. Menaruh iba pada para makhluk, hanya orang suci yang maha tercerahkan yang bisa membabarkan dharma, memutar roda dharma, membuat hati mereka bisa memahami sampai tuntas. Bagaimana baru bisa menguraikan penderitaan dari tumimbal lahir. Ini adalah Raja Dewa Brahma, datang memohon iba Sang Buddha orang suci yang maha tersadarkan, membabarkan dharma demi mereka. Jadi, kami sekalian sekarang memberi hormat padamu, adalah Buddha bersedia demi kami, menguraikan ketidaktahuan akan sumber kelahiran dan kematian ini. Bagawan adalah sangat langka, hanya muncul sekali dalam jangka waktu panjang. Bagawan adalah sangat lama. Baru ada seorang Buddha bisa terlahir di dunia. Berkah dari Dewa Brahma tidak tahu kapan akan berakhir. Jadi mereka juga khawatir Buddha muncul di dunia bukanlah hal yang sering terjadi, adalah waktu yang sangat panjang. Hendak bertemu dengan Buddha tidaklah mudah. Jadi, hanya muncul sekali dalam jangka waktu panjang. Untuk bisa bertemu dengan Buddha tidaklah begitu mudah. Jadi kita semua harus dengan hati yang paling tulus memohon Buddha membabarkan Dharma untuk kita. 180 kalpa telah berlalu tanpa seorang Buddha. Sudah tunggu begitu lama, 180 kalpa. Tidak pernah ada Buddha muncul di dunia. Sudah tunggu lama. Demikianlah para dewa surga Brahma, sulit menjumpai Buddha muncul di dunia. Apalagi umur manusia di dunia adalah pendek.
Seumur hidup, mana kita bisa bertemu dengan Buddha yang muncul di dunia? Seperti kita, sudah lebih dari 2000 tahun sejak Buddha hidup, dan kita terlahir di kehidupan ini. Ketika pada saat Buddha terlahir di dunia, di mana kita? Apakah kita juga pernah mendengar Buddha membabarkan Dharma? Ini sangat sulit diperoleh dan langka. Meskipun kita tidak ada, sekarang tidak ada Buddha di dunia. Setidaknya Dharma dari Buddha masih ada di dunia. Meskipun kita semua menyesali masa kemunduran Dharma. Dunia penuh kekeruhan pada masa kemunduran Dharma. Kita sekarang berdiam di masa begini, yang penuh kekeruhan pada masa kemunduran Dharma. Adalah energi kotor yang berat dan dipenuhi kekeruhan. Jadi, sekarang kekuatan jahat sangat kuat, membuat kita merasakan bagaimana ini bisa terjadi. Kehidupan kenapa seperti ini, tapi tidak berdaya. Sang Buddha mengatakan seperti ini pada kita, Sutra Teratai. Juga mengatakan hal yang sama. Dunia penuh kekeruhan pada masa kemunduran Dharma. Ini adalah dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Ajaran Buddha kita masih ada. Pada saat ini, kita masih bisa mendengarkan ajaran Buddha. Kita harus lebih menghargai Dharma ini. Kita harus menghargai. Jangan ketika ada, tapi terus menikmati hidup dan melupakan kita. Itu sudah kehilangan prinsip kebenaran. Sifat hakiki tatata, kita terus tertutupi oleh kegelapan batin, oleh dunia yang keruh dan buruk. Pada dasarnya kita memilikinya, kita tertutupi, kita juga tidak bisa menghargai. Sekarang bagaimana memutuskan keburukan ini? Seperti seorang gadis yang terdiagnosa penyakit HIV. Untung saja ada dokter ini, matanya yang tertutupi dapat, demikian selapis demi selapis dibuka. Demikian dia baru bisa melihat cahaya. Seperti dalam 1 juta orang, di antaranya hanya ada 5 orang yang bisa tertangani oleh dokter. Bisa ditangani dokter. Dengan keahlian dari tangan dan adanya Dharma yang menakjubkan, baru bisa menghilangkan sakit di tubuhnya. Lumpuh, tubuh yang hampir lumpuh, telah dapat berdiri dan berjalan. Ini yang perlu kita hargai. Sehingga dikatakan, prinsip kebenaran dalam kehidupan, kita harus bisa menghargai. Hanya Buddha yang bisa menyebarluaskan ajaran Buddha di dunia. Sekarang, walaupun dalam masa kemunduran Dharma, batin manusia keruh, tetapi prinsip kebenaran tetap ada. Kita harus bisa menghargai. Sehingga dikatakan, selama 180 kalpa, tiada Buddha yang muncul atau lahir ke dunia. Ini menandakan dalam 18 alam indera, hakikat kebudayaan terkubur. 180 kalpa telah berlalu tanpa seorang Buddha. Selama 180 kalpa, tiada Buddha yang muncul atau lahir ke dunia. Merujuk pada hakikat kebudayaan yang terkubur dalam 18 alam indera. Apa yang dimaksud 18 alam indera? Semua seharusnya memahami. Mendengarkan sutra demikian lama, apa itu 18 alam indera? Lihatlah, 6 indera, 6 objek, 6 kesadaran. Benar, ini semua berada pada tubuh kita. Prinsip kebenaran, jika manusia tidak memahami prinsip kebenaran, maka prinsip kebenaran di alam semesta akan terkubur. Hanyalah jika orang telah memahami prinsip kebenaran tentang kondisi luar, 6 objek kondisi luar selalu ada. Dan dengan prinsip kebenaran tentang 6 objek, membuat kita bersentuhan dengannya melalui 6 indera. Mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, bahkan pikiran. Sehingga kita bersentuhan dengan 6 objek. Akan tetapi kita terdelusi oleh kegelapan batin, sehingga kita tidak tahu ini sebenarnya prinsip kebenaran tentang apa. Seringkali terdodai oleh 6 objek. Sehingga 6 indera kita terus terdelusi lalu menciptakan karma dan mempertebal kegelapan batin. 6 indera ini, 6 objek, akan kembali pada 6 kesadaran. 6 kesadaran akan memunculkan kegelapan batin dan kerisauan. Melihat masalah dan benda di luar,
Jika kita menariknya ke dalam diri kita, lalu kesadaran ketujuh akan merenung dan menimbang, lalu bertindak. Karena saya suka dengan barang ini, bagaimanakah bisa mendapatkannya? Saya akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang saya inginkan. Demikianlah kesadaran ketujuh akan memikirkannya dengan serius. Semuanya ini lalu akan kembali ke kesadaran keenam, yang akan memerintahkan kepada tubuh, mulut, dan pikirannya untuk menciptakan segalanya. Ini karena kita kebingungan di dalam 16 alam indera, sehingga dinamakan 180 kalpa telah berlalu tanpa seorang Buddha. Ini adalah sebuah perumpamaan. 180 kalpa mengumpamakan 18 alam indera. 18 alam indera, sifat hakiki kita tertutupi oleh kegelapan batin dan kerisauan. Dikubur, sehingga kita baru bisa demikian. Satu demi satu masa kehidupan manusia sangat menderita tak terkira. 18 alam indera, 6 indera berupa mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. 6 kesan indera berupa bentuk, suara, bebauan, rasa, sentuhan, dan dharma. 6 kesadaran indera berupa kesadaran mata, kesadaran telinga, kesadaran hidung, kesadaran lidah, kesadaran tubuh, dan kesadaran pikiran. Bodhisattva sekalian benar-benar harus mencari kembali prinsip kebenaran. Dalam 18 alam indera, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, pikiran, kondisi luar, rupa, suara, wewangian, rasa, sentuhan, dharma, kembali pada 6 kesadaran. Kita bersentuhan dengan 6 objek kondisi luar, menyimpannya pada kesadaran keenam, menggerakkan kesadaran ketujuh untuk menciptakan. Demikian mengubur tata kita. Untuk menciptakan kekuatan karma dari kegelapan batin, kembali pada kesadaran kedelapan. Datang dan pergi membawa karma, tidak berdaya. Coba pikirkan. Prinsip kebenaran demikian sederhana. Hanya saja kita tidak bersungguh hati dalam keseharian. Masih ingin mengatakan kepada semua orang, kita harus senantiasa lebih bersungguh hati.